teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Setelah sekian lama ya nggak upload konten, akhirnya bisa buat lagi dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan for your information aja, kali ini aku akan membuat sebuah playlist baru yang namanya AAS Story, di mana aku akan share informasi, pengalaman, cerita, dan apapun itu seputar AAS based on my personal experience. Untuk video kali ini, aku akan share all you have to know about AAS. Berhubung pendaftaran AAS akan segera dibuka, jadi penting untuk kalian mengetahui hal-hal seputar aplikasi AAS, sehingga nanti pendaftaran beasiswa kalian bisa lebih sukses dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Langsung saja kita mulai. Ini dia hal yang akan kita bahas kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam, kita akan bahas terlebih dahulu secara garis besarnya ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum familiar, AAS itu apa sih? Jadi Australia Award Scholarship itu salah satu beasiswa tertua, terbesar, dan paling bergengsi yang ada di Indonesia, yang diberikan kepada calon-calon pemimpin global dari Indonesia dan juga dari negara lain sebenarnya, untuk memberi kesempatan mereka menempuh pendidikan tinggi di kampus-kampus terbaik di Australia. Jadi itu beasiswanya dari pemerintah Australia, teman-teman. Lalu gimana sih kalau mau daftar? Tahun ini kita sangat beruntung karena aplikasi AAS itu bisa dilakukan atau bisa didaftar hanya dengan satu form saja. Karena sebelum-sebelumnya kita harus mengisi 2 form ya, dari Oasis juga, tapi tahun ini mulai tahun 2023 sudah terintegrasi jadi satu Cognito form saja, sehingga teman-teman lebih simple untuk mendaftarnya. Pembukaannya itu biasanya di awal Februari, 1 Februari sampai dengan awal Mei, sekitar tanggal 1 sampai tanggal 3. Kalau tahun 2023 ini sampai tanggal 3. Tapi kalau bisa teman-teman jangan sampai di detik-detik terakhir banget, karena khawatirnya nanti websitenya akan down akibat terlalu banyak yang mengakses. Ketika mengisi, apa sih yang harus disiapkan? Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri kita, ada yes no questions yang lumayan banyak juga. Jadi baca baik-baik dan isi sesuai dengan kondisi kita. Misalnya ketika teman-teman memiliki kondisi disabilitas, juga jangan lupa untuk mengidentifikasikan hal itu, karena ini akan mempengaruhi proses-proses selanjutnya sehingga teman-teman tidak akan kesulitan. Teman-teman juga harus mempersiapkan essential dokumennya serta supporting statementnya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Lalu, hal-hal yang akan dinilai dalam seleksi aplikasi AAS ini ada 4 hal yang intinya mereka ingin melihat kita secara utuh, melihat soft skill kita, melihat kemampuan profesional kita, melihat kompetensi akademis, dan yang paling penting adalah potensi kita untuk berkontribusi setelah kita kembali. Jadi mereka ingin tahu sebenarnya orang ini worth it nggak sih untuk dikasih beasiswa mahal-mahal gitu. Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftar AAS sebenarnya tidak terlalu banyak dan ini bisa segera dipersiapkan. Yang pertama yang wajib dalam bahasa Inggris itu adalah CV atau curriculum vitae. Jadi pastikan update CV kalian terlebih dahulu. Tidak perlu desain yang terlalu macem-macem ya, yang terpenting rapi, profesional, dan terbaca dengan nyaman, itu saja, dan memberikan informasi yang lengkap tentang diri kalian. Kemudian untuk file-file yang lainnya tidak wajib dalam bahasa Inggris, seperti
akta kelahiran, KTP, fotokopi ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir itu tidak wajib dalam bahasa Inggris, karena ini bisa dilengkapi nanti ketika teman-teman sudah lolos sebagai worthy. Siapkan juga sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku, serta untuk teman-teman yang mendaftar Master Research atau PhD juga harus melampirkan proposal riset kalian. Untuk teman-teman PhD harus melampirkan reference atau rekomendasi dari supervisor S2-nya dulu. Dan untuk teman-teman PNS juga harus melampirkan surat pengangkatan ASN kalian serta Nominating Agency Declaration Form. Kemudian terkait dengan pilihan jurusan, ini juga banyak yang bertanya-tanya ya. Sebenarnya apa sih yang harus dipertimbangkan saat memilih jurusan? Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan dua pilihan, dua preferensi jurusan kalian. Tapi tidak boleh yang berbeda pilar ya. Kalau misalkan yang pertama pendidikan, Master of Education, yang kedua tetap pendidikan. Pertimbangan yang harus dipikirkan adalah masih terkait dengan kontribusi, karena mereka ingin melihat kontribusi yang akan kita buat atau berikan, sehingga yang menjadi alasan bukan hanya karena kita ingin ke kota A atau ke kampus A karena dia rankingnya tinggi, itu bukan alasan yang acceptable untuk mereka. Karena yang lebih mereka fokuskan adalah apa sih yang hal-hal penting apa sih yang akan kalian pelajari ketika ambil jurusan A di kampus X misalnya. Itu yang lebih penting. For your information, untuk pencarian jurusan ini bisa dilakukan di website Tricos. Di situ kalian bisa ketikkan nama jurusan yang kalian inginkan. Nanti akan ada daftar kampus-kampus yang menawarkan jurusan itu. Kalian bisa buka masing-masing kampus, detailnya seperti apa, dan tentukan dua pilihan. Kemudian dari situ simpan data-data terkait dengan nama course-nya, Tricos code-nya, minimal kemampuan bahasa Inggris yang diminta, duration-nya. Duration itu dalam week ya teman-teman, bukan dalam tahun ataupun bulan. Serta kode-kode yang berkaitan dengan detail field-nya. Ini dia salah satu yang paling penting. Supporting statement. Nah, untuk supporting statement di aplikasi AAS ini sudah ada pertanyaan pemandunya. Kalau sebelumnya ada 4, di tahun 2023 ini di breakdown jadi 5. Dan masing-masing pertanyaan dijawab tidak lebih dari 2000 karakter. Jadi nanti pastikan kalian cek selalu karakter count-nya untuk masing-masing pertanyaan. Nah, sebenarnya untuk mempermudah kita menstructure supporting statement kita, ini ada polanya ya teman-teman. Jadi pikirkan dulu yang pertama, kontribusi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bisa di tempat kerja, bisa di perguruan tinggi yang sebelumnya, atau di komunitas-komunitas di mana kita aktif ikut kegiatan. Dari situ kaitkan dengan jurusan yang akan kita ambil. Apa kaitannya? Kenapa kita ingin mengambil jurusan ini nanti? Dari jurusan yang akan kita ambil ini, jelaskan juga impact yang akan diberikan dari jurusan itu secara personal maupun secara profesional. Selanjutnya, buat list yang berisi 3 aksi nyata yang akan kita lakukan setelah kembali ke Indonesia. Ada 3 yang diminta. Serta hambatan apa yang akan kita hadapi ketika mewujudkan aksi tersebut. Nah, sudah terbayangkan? Untuk kalian yang ingin tahu lebih jauh, baik itu tentang
supporting statement, pemilihan jurusan, tips-tipsnya seperti apa, atau punya pertanyaan-pertanyaan khusus, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti biar bisa dijawab di konten selanjutnya. Mungkin itu dulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Jangan lupa subscribe. Dan see you di video-video selanjutnya.